Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan masuk kepada materi sistem keuangan syariah. Seperti apa sih sistem keuangan syariah tersebut? Sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Nah, ayo kita lanjut kepada materi. Yang pertama, kita akan membahas konsep memelihara harta kekayaan. Yang pertama, dalam memelihara harta kekayaan itu adalah anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Yang kedua, konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah. Yang ketiga, penggunaan dan pendistribusian harta. Dalam menggunakan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala di akhirat. Yang keempat, perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah Allah. Memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama, memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapat harta yang baru sebelum menjadi milik orang lain adalah menghidupkan tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ihya al-mawat. Yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki seseorang melalui suatu transaksi. Pengelolaan harta. Pemanfaatan harta harus memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, seperti membantu pendanaan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan orang banyak, serta membangun tempat-tempat ibadah, tempat pengajian, dan sebagainya. Selanjutnya, ajaran Islam juga memelihara keseimbangan terhadap hal-hal yang berlawanan, seperti antara lain pelit dan boros. Tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi, tetapi juga dengan pembagian kekayaan yang seluas-luasnya. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian atau penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Jenis akad yang pertama, akad tabaruk, adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Tujuan transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang kedua, akad tijarah, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat akad. Rukun akad ada 3, yaitu pertama pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, atau penjual dan pembeli, penyewa dan menyewakan, karyawan dan majikan, sahibul mal dan mudarib, mitra dan mitra dalam masyarakat. Pelaku harus sudah balik berakal. Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat merdeka, mukallaf, dan orang sehat akalnya. Yang kedua, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Transaksi yang dilarang. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, gharar. Yang keenam, ihtikar. Yang ketujuh, monopoli. Yang kedelapan, bayan naj. Yang kesembilan, suap. Yang kesepuluh, ta'aluk. Yang kesebelas, bai al-ina. Yang ke-12, talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fadl, yaitu
tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Yang kedua, riba al-abyad, yaitu riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Yang ketiga, riba nasiyah, yaitu tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang dan muqayyadah atau barter sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Yang keempat, riba qard, adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau muqtarid. Riba jahiliyah, yaitu penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Pengaruh riba kepada kehidupan manusia. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan manusia dari riba tersebut. Yang pertama, mempersulit orang miskin untuk melunasi utangnya. Yang kedua, menyebabkan terputusnya hubungan keluarga, saudara maupun antar masyarakat lainnya dalam utang piutang. Yang ketiga, riba menyebabkan perekonomian ke arah menyimpang dan mengakibatkan pemborosan pada kehidupan manusia. Yang keempat, riba membuat kurangnya rasa simpatik sesama manusia. Prinsip sistem keuangan. Yang pertama, larangan riba. Riba merupakan pelarangan atas atau sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Yang kedua, pembagian risiko, merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antar pihak yang terlibat. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya judi. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko atau informasi yang asimetris atau timbulnya moral hazard. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama, akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk sinterli, merupakan kelompok akad. Ini adalah pertama mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Ketiga, sukuk adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, saham syariah, produknya harus sesuai syariah. Akad jual beli, sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk serta nilai kontrak. Yang pertama, murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Yang ketiga, istisna, memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Akad lainnya, jenis akad lainnya. Yang pertama, sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua, wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan uang pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan uang atau barang titipan tersebut. Yang ketiga, qardul hasan adalah
pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan. Yang keempat, al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kelima, kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lain. Yang keenam, hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak utama kepada pihak lain atas dasar saling mempercayai. Terima kasih, sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.